Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, adik-adik kelas 9D SMP Laboratorium UPI yang Bapak banggakan gitu ya. Di sini kita kembali lagi gitu ya dengan persiapan kelas nih untuk esok hari gitu ya di kelas pendidikan Pancasila. Apa yang akan kita bahas hari ini, Pak? Materinya apakah sulit? Wah, tentu ya. Kita bahas walaupun materi sulit, kita bahas yang menjadi gampang saja, simple saja. Yang akan kita bahas di bab 2.c ini adalah hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Minggu lalu Bapak sudah menjelaskan ya terkait menyeimbangkan implementasi hak dan kewajiban gitu ya. Khususnya dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Nah, sekarang Bapak ingin mengarahkan lagi nih bahwa hak dan kewajiban gitu ya yang ya kita bisa gambarkan berserak gitu ya dalam kehidupan sehari-hari ya, hak dan kewajiban itu sebenarnya sudah tertuang dalam konstitusi kita, khususnya hak dan kewajiban yang sifatnya sangat vital gitu ya. Sisanya tentu tertuang dalam undang-undang dasar dan peraturan di bawahnya, tetapi hak dan kewajiban yang vital itu gitu ya, itu bisa kita lacak nih dalam konstitusi. Karena negara kita gitu ya, karena negara kita dijajah oleh Belanda gitu ya, dan juga pernah dijajah oleh Portugal maupun Spanyol. Negara kita ini menggunakan sistem hukum yang tertulis gitu ya. Jadi konstitusi kita tertulis sehingga kita mampu dan bisa secara logis untuk melacak hak dan kewajiban kita yang vital dalam konstitusi. Yuk kita coba lacak nih ya, hak dan kewajiban kita. Pertama, hak dulu deh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bapak kasih contoh, nggak usah banyak-banyak ya. Adik-adik bisa baca di buku lebih lengkapnya. Tapi kita coba ambil dua contoh saja. Misalkan di pasal 27 gitu ya. Ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ingat, konstitusi bilang begitu. Ini nyata adik-adik dalam konstitusi kita gitu ya. Bilang bahwa tiap-tiap warga negara ini berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke. Implementasinya apa, Pak? Implementasinya gitu ya. Tadi kita udah lihat nih haknya bahwa bahwa kita punya hak loh untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak. Implementasinya adalah tentu pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan melalui program-program penciptaan lapangan kerja, misalnya pelatihan kerja dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah, UMKM gitu ya. Kesannya dalam implementasi ini seperti kewajiban bagi pemerintah ya, karena Bapak ingin ingatkan yang minggu lalu ya bahwa hak itu tidak akan pernah bisa terwujud gitu ya tanpa tanpa ditimbulkan kewajiban dan dilaksanakan kewajiban oleh orang lain gitu. Jadi hak kita adalah hidup layak dalam pasal 27 ayat 1 dan juga punya pekerjaan. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah oke untuk menyediakan program lapangan kerja gitu ya, pelatihan-pelatihannya dan juga pemerintah harus mendukung usaha kecil dan menengah gitu ya. Jadi ngerti ya implementasinya gitu ya. Lanjut. Lanjut Pak, lanjut Pak, lanjut saja Pak. Pasal 28 berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini sangat fundamental sekali ya. Karena kata John Locke dalam Two Treatises of Government, bahwasanya manusia itu punya tiga hak utama inti, yakni kehidupan gitu ya, kebebasan gitu ya, tentu berpikir dan juga hak properti gitu ya. Jadi hak hidup ini merupakan hak yang fundamen dan bahkan tercantum dalam undang-undang dasar kita, dalam konstitusi kita gitu ya. Bapak bacakan lagi dalam pasal 28. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oke? Nah, maka karena ada hak, tentunya harus ada yang melaksanakan kewajiban gitu ya untuk agar hak itu terwujud. Implementasinya bagaimana? Tentu implementasinya pemerintah itu menerapkan undang-undang yang melindungi warga negara dari kekerasan fisik, baik dari individu maupun kelompok, serta mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan. Jadi pemerintah harus hadir nih, wajib menjalankan kewajibannya untuk melindungi kehidupan warga negaranya.
bukan cuma dengan undang-undang, tentunya mengeluarkan undang-undang yang melindungi kekerasan misalnya, tetapi juga dengan memberikan keamanan. Misalkan kita punya institusi yang namanya Polri gitu ya, Polisi Republik Indonesia. Kinerjanya harus bagus, harus baik dan memberikan keamanan nih, gitu ya. Jangan sampai ada warga negara kita gitu ya yang hilang hidupnya, tercerabut dia dari hak-hak dasarnya, yakni hak untuk hidup di dunia ini. Oke, ngerti ya? Ada lagi nggak Pak pasal-pasal lainnya? Ada banyak nih pasal-pasal lain yang membahas tentang hak kita. Ada pasal 28A misal, ada pasal 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J. Adik-adik bisa lihat dan baca di buku paket. Lanjut. Yuk, kita lacak nih kewajiban kita sebagai warga negara yang tertuang dalam konstitusi. Ternyata ada juga. Lanjut, apa aja sih Pak kewajiban kita Pak yang bahkan ditulis dalam konstitusi kita yang agung itu gitu ya. UDNRI tahun 1945. Kita lihat di pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oke, kita baca ulang. Segala warga negara, harus di bold nih, bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib, lihat ya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Gitu ya. Adik-adik menyadari nggak sih, pemerintah itu bukan sesuatu yang terpisah dari masyarakatnya. Tentu, pemerintah itu adalah manusia-manusia yang menjalankan negara. Oke, setuju ya? Dan manusia-manusia itu punya rumah, punya keluarga gitu ya. Jadi mereka punya dimensi dalam pemerintahan, tapi mereka juga akan pulang ke rumah kan. Jadi mereka juga bagian dari masyarakat, bagian dari warga negara. Jika adik-adik gitu ya, sampai punya jabatan di pemerintahan gitu ya, adik-adik harus tunduk pada hukum dan menjunjung hukum setinggi-tingginya gitu ya. Sehingga terhindar nih dari perilaku korupsi dan sebagainya. Atau misal adik-adik warga negara biasa, pengusaha misalnya, pengusaha misal yang tentu bukan bagian dari pemerintahan gitu ya, sebagai warga negara umum gitu ya. Adik-adik juga harus menjunjung hukum dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Implementasinya nih misalkan, kita coba bakukan saja ya. Implementasinya misal dari pemerintah nih. Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Jadi kan setara ya. Ini termasuk melakukan proses hukum yang transparan dan adil untuk semua pihak. Gitu. Dan adik-adik nih, misal kalau adik-adik jadi hakim gitu ya, adik-adik kuliah nih, sarjana hukum, kemudian jadi magister hukum misal, kemudian berkarir menjadi hakim gitu ya. Adik-adik harus memperlakukan gitu ya, warga negara yang berhukum di sana, di pengadilan, itu setara di hadapan hukum, gitu ya, equal gitu. Lanjut, pasal 27 nih ayat 3 nih menggambarkan kewajiban kita. Bunyinya apa, Pak? Bunyinya, Bapak bacakan dulu. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Adik-adik pernah merasa nggak sih bahwa ya kita punya negara Indonesia gitu ya, tetapi dunia ini sejatinya adalah tempat yang tidak aman. Oke? Bapak akan selalu bilang bahwa dunia bukanlah tempat yang aman. Oleh karena itulah dalam peradaban sejarah kita gitu ya, manusia menciptakan peradaban itu gitu ya. Manusia berkumpul dan saling melindungi satu sama lain gitu ya. Ya, kita berhasil membuat tentara negara Indonesia gitu ya, TNI misal, yang tentu punya tugas untuk mempertahankan wilayah dan juga keamanan gitu ya dari serangan eksternal gitu ya. Tetapi, apakah itu cukup? Padahal melindungi negara adalah kewajiban semua orang gitu ya. Jadi bukan hanya keprofesian dari TNI saja. Implementasinya misalnya, warga negara dapat berpartisipasi dalam program bela negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti latihan militer atau kegiatan sosial yang mendukung pertahanan negara. Adik-adik tahu nggak sih kalau ya di negara Indonesia memang tidak sampai sekarang, sampai saat ini, detik ini, tidak ada wajib militer. Nah, tapi di Korea Selatan, di Korea Utara, kemudian sebagian di Republik Rakyat Tiongkok,
di Taiwan gitu ya, kemudian di Singapura, di Thailand gitu. Itu wajib militer itu sekarang sedang diselenggarakan gitu. Karena negara mereka tentu sedang darurat perang ya. Misalkan Korea Selatan, siapa musuh besarnya? Korea Utara ya. Sehingga mewajibkan wajib militer. Kemudian ada lagi misal Thailand. Thailand itu punya doktrin militer yang akan selalu netral gitu ya. Bilangnya mereka begitu. Dan wajib militer itu bukan hanya difungsikan untuk membela negara di sana, tetapi juga membangun moral. Itu juga kegiatan bela negara. Lanjut, misalkan yang punya musuh inti, misal Singapura ya, Singapura pernah melaksanakan wajib militer. Karena adik-adik harus menyadari bahwa Singapura gitu ya, negara kecil itu dikelilingi oleh negara ASEAN lain gitu ya. Di mana Singapura adalah negara yang mayoritasnya Bapak harus akui orang-orang Tionghoa gitu ya. Dan dikelilingi oleh orang-orang Melayu kan gitu, ASEAN. Misalnya ya, tentu Malaysia ya, ada juga Indonesia. Nah, perasaan terancam itu sebenarnya alamiah dalam diri manusia eh, dan menuntut kita gitu ya untuk menciptakan negara. Nah, negara ini harus dipertahankan sedemikian rupa. Salah satunya dengan bela negara gitu. Jadi bela negara atau membela negara gitu ya adalah kewajiban semua warga negara. Pasal-pasal lain, Pak, ya misalkan yang tentang kewajiban ini Bapak kasih contoh saja yang ada di buku. Ada pasal 28J ayat 1. Adik-adik bisa baca ya. Ada pasal 28J ayat 2, ada pasal 30 ayat 1. Tidak usah terlalu panjang, yang penting adik-adik punya gambaran untuk pematerian esok hari. Atau barangkali yang nanti besok nggak masuk, entah sakit, izin, dan sebagainya, bisa lihat video ini, gitu ya. Siap. Belajar bisa dari manapun dan terus membaca, karena membaca adalah inti kehidupan. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.